Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Java. Nah, dari sub-bahasan pokok kali ini, yaitu kita akan membahas bagaimana sejarah singkat mengenai bahasa Java, lalu apa itu teknologi Java, ada beberapa fitur dari Java, dan fase-fase pemrograman Java. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui fitur-fitur teknologi dari Java, meliputi Java Virtual Machine, Firebase Collection, dan kode security. Lalu menjelaskan perbedaan fase pada pemrograman Java. Oke, di sini ada sejarah singkat mengenai bahasa pemrograman Java. Nah, Java itu pertama kali diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bahasa pemrograman umum. Dengan kelebihan, dia bisa dijalankan di web browser sebagai applet sejak awal. Pada pembuat Java telah menanamkan visi mereka ke dalam Java untuk membuat piranti-piranti yang ada di rumah, seperti TV, telepon, radio, dan sebagainya. Nah, tentu saja jalan menuju visi ini tidak mudah untuk ditemukan, apalagi untuk ditempuh. Langkah pertama kali yang diambil oleh Sun Microsystem dengan membuat JVM, yaitu atau Java Virtual Machine, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Java Runtime Environment. Nah, JVM ini adalah lingkungan tempat eksekusi program Java berlangsung di mana para objek saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, virtual machine ini yang menyebabkan Java mempunyai kemampuan penanganan memori yang lebih baik, keamanan yang lebih tinggi, serta portabilitas yang besar. Nah, apabila kita hanya ingin menjalankan program Java, maka kita hanya cukup memiliki JRE saja. Nah, tapi seandainya kita ingin mengembangkan perangkat lunak sendiri, JRE ini tidak cukup. Untuk lebih meningkatkan produktivitas pengembangan Java, Sun meluncurkan standar development kit atau SDK yang berisi kakas dan API untuk membuat. Oke, next saja. Nah, sini ada contoh ini platform pada Java Platform Standard Edition. Nah, ini dia bisa jalan di ini ya, berbagai sistem operasi, Windows, Linux, dan lainnya. Di Mac OS juga bisa. Nah, Java telah mengakomodir hampir seluruh fitur penting bahasa pemrograman yang ada semenjak perkembangan komputasi modern manusia. Nah, dari Simula ini pada tahun 95, lalu dari LISP pada tahun 55, lalu dari Algol pada tahun 60, pada C++. Nah, terus dari bahasa ADA diambil strong with type dan exception handling, lalu dari Objective-C, nah lalu dari bahasa Smalltalk, lalu dari bahasa Eiffel. Nah, di sini ada karakteristik Java. Nah, sangat OOP ya untuk Java ini dengan mengimplementasikan yang sangat baik sehingga kita bukan hanya belajar bagaimana membuat program yang baik, tapi juga kita belajar bagaimana cara berpikir yang baik untuk mengenali struktur masalah yang sedang kita hadapi dan memecahkan secara sistematis dengan pola-pola tertentu. Nah, bahasa berorientasi objek ini biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ya, ada abstraksi yang baik untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi. Lalu ada enkapsulasi, penyembunyian informasi dari pihak-pihak yang tidak memerlukan sehingga kompleksitas tetap tertangani dengan baik. Lalu ada pewarisan dan polymorphism, teknik yang menyebabkan objek menjadi modular dan mudah untuk dicopot dan dipasang objek yang lain. Lalu selanjutnya komposisi dan interface, berguna untuk membuat tingkat coupling yang lebih rendah dan struktur hierarki objek-objek yang rapih sehingga kita bisa mengintegrasikan komponen-komponen untuk membuat sistem yang besar. Lalu ada karakteristik pada Java, di sini ada open platform. Nah, ada once run anywhere. Nah, ini bisa ditulis di satu sistem operasi dan juga bisa berjalan di sistem operasi lainnya. Lalu arsitektur yang kokoh.
dan pemahaman yang aman didukung oleh komunitas open source ya. Nah, Java juga memiliki portabilitas yang sangat tinggi. Nah, lalu Sun ini, Java ini dibagi jadi 3 bagian, Enterprise Java, yaitu II ya. Ini adalah untuk aplikasi berbasis web, lalu ada Java, standar Java, yaitu SE. Nah, ini adalah yang dikenal sebagai bahasa Java, berfokus pada kita sekarang ini. Lalu ada Java Mobile, yaitu ME. Nah, ini contoh untuk bagian dari Java. Ya. Java Standard Edition berjalan di laptop PC. Lalu ini ada Enterprise Edition buat server. Lalu ini Java Micro Edition, jalan di mobile. Nah, lalu ini ada teknologi pada Java. Sebagai sebuah bahasa pemrograman, Java dapat membuat seluruh bentuk aplikasi desktop, web, dan lainnya sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman konvensional yang lain. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform. Nah, lalu sebuah development environment. Nah, sebagai sebuah peralatan pembangunan, teknologi Java menyediakan banyak tools, compiler, interpreter, penyusun dokumentasi, paket kelas, dan sebagainya. Lalu sebagai sebuah aplikasi, aplikasi dengan teknologi Java secara umum adalah aplikasi serbaguna yang dapat dijalankan pada seluruh mesin yang memiliki Java runtime environment. Nah, di sini sebuah development environment. Nah, terus ada mengapa mempelajari Java, gitu kan ya? Karena bahasanya sederhana. Lalu OOP dapat didistribusikan dengan mudah. Lalu interpreter robust, aman, arsitektur netral, portable, performance, multi-thread, lalu dinamis. Nah, fitur pada Java yang tadi seperti pernah disebutkan ada JVM. Nah, mesin imajiner yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. Aplikasi program Java diciptakan dengan file text berextension .java. Nah, program ini dikompilasi menghasilkan satu berkas bytecode berekstensi .class. Bytecode yaitu adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin. Perbedaannya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan. Sementara bytecode berjalan pada Java interpreter yang tersedia di semua platform, sistem komputer, dan sistem operasi. Ini ada garbage collection, bisa dibaca. Ada code security. Lalu di sini ada fitur-fitur utama yang mendukung multi-threading ya. Selalu memeriksa tipe objek pada saat runtime, lalu mempunyai automatic garbage collection, lalu mendukung exception. Nah, di sini proses kompilasi mulai dari editor. Nah, lalu kita buat program jadi hello Java, lalu di compiler menjadi hello.class. Nah, ini seperti ini ya fasenya. Nah, langkah-langkah yang dibutuhkan ini fase-fase pada pemrograman Java tadi. Langkah pertama ada pembuatan sebuah program bahasa Java menggunakan editor. Nah, nanti tugasnya kalian install editornya itu NetBeans saja. Nah, di sini ada Notepad misalnya dan lain-lain. Lalu disimpan di save as dengan extension .java. Lalu setelah membuat
kode program tersebut, lalu kompilasi file yang berisi kode program tersebut menggunakan Java compiler. Hasil dari kompilasi berupa berkas bytecode dengan extension .class. Nah, lalu berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java interpreter menjadi bahasa mesin yang sesuai dengan jenis dan platform yang digunakan. Nah, ini proses tuh dan hasilnya. Prosesnya itu menulis kode program menggunakan text editor. Lalu nah ini hasilnya berkas extension.java. Lalu ada proses kompilasi program menggunakan Java compiler berextension.class, lalu menjalankan program menggunakan Java interpreter. Nah, hasilnya adalah program output. Oke, sekian dulu pertemuan pertama kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.